Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Di sini masih bersama kantor hukum BDD Denjaya Lawyer. Pada malam hari ini saya akan berbagi edukasi hukum ya. Jadi tentang pinjam pakai barang bukti atau disingkat dengan BB ya. Sebelumnya kita menyampaikan di dalam proses penyidikan tindak pidana, penyidik sering melakukan penyitaan terhadap benda yang diduga terkait dengan sesuatu tindak pidana. Benda tersebut kemudian berstatus sebagai barang bukti dan berada dalam penguasaan penyidik untuk kepentingan pembuktian. Nah, jadi di sini di dalam praktik penegakan hukum ya, terhadap barang bukti tertentu yang masih diperlukan oleh pemilik atau pihak yang berhak dapat mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti. Nah, kepada penyidik sepanjang tidak mengganggu kepentingan penyidik, penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan. Jadi pinjam barang bukti ini merupakan bentuk kebijakan hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak pemilik barang. Nah, di sini diatur di dalam beberapa undang-undang ya, dasar hukumnya, yaitu yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ya, tentang hukum acara pidana, khususnya ketentuan mengenai penyitaan barang bukti dan pengelolaan barang bukti. Kemudian di sini ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan juga di sini yang ketiga ya, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP nasional ya. Nah, kemudian ada yang keempat, ada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang manajemen penyidikan tindak pidana dan tata kelola barang bukti. Kemudian yang kelimanya ada azas kepastian hukum, kemanfaatan hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Nah, kemudian di sini akan saya jelaskan pengertian pinjam pakai barang bukti itu, yakni pinjam pakai barang bukti adalah pemberian izin oleh penyidik kepada pemilik atau pihak yang berhak untuk menggunakan atau menguasai sementara barang bukti yang berada dalam proses hukum dengan kewajiban untuk menghadirkannya kembali apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam proses penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Jadi di sini barang bukti yang sudah kita pinjam pakai untuk kepentingan proses penyidikan kita harus menghadirkan. Begitu juga dalam proses penuntutan dan persidangan. Nah, pemberian pinjam pakai tidak menghilangkan status barang sebagai barang bukti dan tidak menghapus kewenangan penyidik untuk menarik kembali barang tersebut apabila diperlukan untuk kepentingan hukum. Jadi di sini apabila pinjam pakai barang bukti itu dikabulkan, maka hak pemohon pinjam pakai itu, pemohon berhak untuk mengajukan permohonan pinjam pakai secara tertulis. Kemudian yang kedua itu memperoleh pelayanan hukum yang profesional dan proporsional. Yang ketiga itu memperoleh kepastian mengenai status permohonan yang diajukan. Kemudian yang keempat memperoleh penjelasan mengenai alasan diterima atau ditolaknya permohonan. Nah, kemudian yang kelima itu mendapat perlindungan hukum atas hak kepemilikan barang sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan pembuktian. Nah, kemudian di sini kewajiban penerima pinjam pakai. Jadi penerima pinjam pakai wajib yang pertama itu ya menjaga keberadaan barang bukti. Kemudian yang kedua merawat dan memelihara barang dalam kondisi baik. Yang ketiga tidak menjual, menggadaikan, menyewakan, memindah tangankan atau mengalihkan penguasaan barang kepada pihak lain. Nah, kemudian yang keempat tidak mengubah bentuk identitas, kemudian spesifikasi, nomor rangka, nomor mesin atau karakteristik barang tersebut. Kemudian yang kelima itu menghadirkan barang apabila
diminta oleh penyidik, penuntut umum atau pengadilan. Kemudian yang keenam ini memberikan informasi benar mengenai keberadaan tentang barang tersebut. Di sini kita masuk dalam pertimbangan penyidik dalam memberikan pinjam pakai ya. Jadi di sini penyidik dapat mempertimbangkan beberapa hal antara lain ya. Nah, itu status perkembangan perkara. Kemudian yang kedua itu kepentingan pembuktian. Yang ketiga itu tingkat risiko ya, hilangnya barang bukti. Kemudian yang keempat nilai ekonomis dan manfaat barang bagi pemilik. Kemudian yang kelima ini ada kondisi barang bukti. Dan yang keenam itu jaminan dari pemohon untuk mengajukan kembali barang bukti tersebut apabila diperlukan. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan konsekuensi hukum ya apabila barang bukti tidak dihadirkan. Apabila penerima pinjam pakai tidak mengembalikan atau tidak menghadirkan barang bukti tanpa alasan yang sah, penyidik dapat mengambil langkah ya. Yang pertama itu mencabut status pinjam pakainya. Kemudian yang kedua itu menarik kembali barang bukti. Kemudian yang ketiga itu melakukan tindakan hukum sesuai kewenangannya ya. Yang keempat melakukan penyelidikan maksud kami itu dan penyidikan apabila ditemukan dugaan tindak pidana. Nah kemudian di sini kita melihat hubungannya dengan penyesuaian dengan KUHP nasional ya atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam hal penerima pinjam pakai dengan sengaja satu menyembunyikan barang bukti, yang kedua menghilangkan barang bukti, tiga menjual atau mengalihkan barang bukti, yang keempat merusak barang bukti, yang kelima menolak menyerahkan barang bukti yang diminta secara tertulis ya oleh aparat penegak hukum. Nah maka perbuatan tersebut dapat menjadikan dasar pemeriksaan lebih lanjut. Oke, buat teman-teman, hanya ini yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kita akan lanjut lagi ke session kedua. Oke, buat teman-teman, tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas yang bermanfaat ya, dan selalu menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan. Terima kasih.